Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sholat. Saya atas nama Khofifah Prilamarannya akan membacakan materi tentang hakikat sholat. Sholat dari bahasa Arab as-sholah, sholat menurut bahasa etimologi berarti doa, dan secara terminologi istilah para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahirlah sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Salat memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermurahkan salat dengan perumpamaan. Adapun beberapa alasan mengapa harus salat. Yang pertama, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, salat tiang agama. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, salat itu tiang agama. Barang siapa meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia merobohkan agama. Keempat, salat kunci masuk surga. Dan yang kelima, salat amal menentukan di hari perhitungan. Tujuan dan fungsi salat. Yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi salat itu diantaranya adalah sebagai tiang agama. Tidak hanya sebagai tiang agama, salat juga yang pertama kali dihisap di hari akhir, tetapi juga salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Salat bahkan menjadi kunci surga. Salat menjadi kunci dalam berdoa untuk menguji seseorang beriman dan taat kepada Allah. Dapat dilihat dari salatnya. Tiang tentu bangunannya masjid ini akan runtuh. Kalau kita lihat sebuah bangunan masjid, ada tiang-tiang sebagai penopang. Maka kalau tidak ada, selain itu tujuan melaksanakannya salat itu sangat banyak, terutama untuk mendekatkan diri pada Allah, dan pastinya untuk mendapatkan pahala serta melindungi kita dari mara bahaya yang ada di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Febriani. Akhlak dalam salat. Akhlak mencerminkan identitas dan kualitas individu, masyarakat, suku, dan bangsa, bahkan menjadi parameter harkat dan martabat peradaban seluruh umat manusia sepanjang zaman. Inti ajaran Islam adalah akhlak. Konsep tersebut dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali untuk satu tugas penting, yakni memperbaiki akhlak umat manusia. Pendidikan Islam yang memfokuskan pada pembentukan akhlak menjadi sangat penting. Dalam pendidikan Islam berbasis akhlak dipelajari, perilaku terpuji agar diamalkan dan perilaku tercela dihindari dan dijauhi oleh semua murid. Secara teologis, menelaah akhlak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teologis dan filsafat secara bersama-sama. Agama, wahyu yang berasal dari Allah, dan filsafat akal juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara metodologis, akhlak dapat dipelajari dengan menggunakan metode tajrib, induktif, dan metode kias deduktif. Secara didaktis, akhlak dapat diajarkan baik menelusuri teladan maupun pembiasaan. Hikmah salat. Yang pertama, dapat mencerahkan wajah. Kedua, menyehatkan badan. Ketiga, menjadi sebab turunnya rahmat. Yang keempat, menerangi hati. Kelima, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Keenam, kunci membuka pintu langit. Baik, saya atas nama Sri Dharma Stasyawati akan melanjutkan presentasi dari Febriani. Makna spiritual sholat. 1. Takbiratul ihram atau awal. Menjadi titik awal sholat, menjadi simbol awal perjalanan hidup, yang memiliki makna spiritual sebagai penyerahan totalitas kepada yang maha awal, bahwa karenanya ada dan karenanya kita melakukan perjalanan hidup. Yang kedua adalah berdiri, merupakan lambang siap berjalan menjalani kehidupan, karena kalau duduk tidak mungkin bisa berjalan. Yang ketiga adalah ruku,
Ruku adalah sebuah ajaran kembali Sang Pencipta. Semua yang berasal dari Sang Pencipta tidak pernah kita miliki secara pribadi. Yang keempat adalah itidak, puji-puji kepada Allah. Gerakan itidak kita berdiri lagi untuk mengisi perjalanan hidup dengan penuh puja dan puji kepada Allah, serta penuh syukur setiap saat sehingga tercipta kepatuhan dan ketaatan. Yang kelima adalah sujud, penyatuan diri dengan kehendak Allah. Sujud adalah simbol dari perjalanan hati rohani. Dengan sujud, hati dan pikiran kita direndahkan. Yang keenam adalah duduk di antara dua sujud. Gerakan ini memiliki makna sebagai pengungkapan berbagai permohonan kepada Allah untuk memberikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam bekal perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Yang ketujuh adalah at-tahiyat, pernyataan ikrar, merupakan tahap pemantapan. Karena fitrah manusia tidak lepas dari sifat lupa, maka perlu pemantapan yang direfresh dan diulang-ulang agar semakin kokoh. Yang ke-8 adalah salam atau penutup, merupakan ucapan yang mengakui bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Ancaman meninggalkan sholat. Amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Saking pentingnya sholat, Islam menjadikannya sebagai rukun kedua setelah syahadat. Ketahuilah, kemungkaran dan dosa terbesar sebagian umat Islam adalah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Tak sedikit di antara kaum muslimin berani meninggalkan sholat hanya karena sibuk dengan urusan duniawi. Nauzubillahi min dzalik. Itulah tadi presentasi yang dapat kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.